Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dirahmati Allah, tersiar kabar telah ditemukannya kapal Nabi Nuh alaihi salam oleh para peneliti sains di tahun 2010 silam. Hanya saja ada keraguan dari hasil penelitian tersebut akan kebenarannya. Meskipun sudah dituliskan dalam Al-Quran, Taurat, dan Alkitab, dalam konteks sains mesti masuk akal dan bisa dinalar otak manusia, sehingganya muncul sebuah istilah pareidolia. Bagaimana kita menyikapinya sebagai seorang muslim? Sebelum lanjut, mohon dukung channel ini sebagai dukungan syiar Islam. Untuk yang sudah subscribe, semoga mendapat ganjaran pahala dalam memajukan syiar Islam kepada khalayak muslim. Sahabatku seiman, penemuan fosil kapal Nabi Nuh yang diklaim oleh sejumlah ilmuwan dan peneliti sangat menarik perhatian banyak pihak. Bagaimana tidak, kisah Bahtera Nuh yang legendaris ini juga diceritakan dalam Al-Quran, Taurat, dan Alkitab, sehingga berita tentang penemuan fosil kapal Nabi Nuh ini memiliki daya tarik yang kuat di kalangan manapun. Noah Arks Ministries International atau yang disingkat NAMI adalah sebuah lembaga yang mengklaim penemuan fosil kapal Nabi Nuh alaihi salam. Sekitar pada tanggal 25 April 2010, peneliti bernama Yong Wing Cheng yang tidak lain adalah salah satu dari 6 anggota NAMI ketika konferensi pers di Hong Kong, dia mengatakan telah menemukan sisa fosil kapal Nabi Nuh alaihi salam di Gunung Ararat, Provinsi Agri, sebelah timur laut Turki. Dia mengatakan 99,9% sangat yakin bahwa struktur kayu ditemukan di ketinggian 12.000 kaki atau 3.658 meter dan berusia 4.800 tahun adalah Bahtera Nuh. Nama Gunung Ararat telah disebutkan di dalam Taurat dan Alkitab sebagai tempat Bahtera Nuh berhenti setelah sebelumnya mengarungi banjir dahsyat selama 40 hari 40 malam. Dari sini bisa dipahami mengapa banyak peneliti yang tertarik menelusuri keberadaan Bahtera Nuh ini yang sudah tertulis di dalam kitab suci agama Abrahamik. Dalam perkembangannya, Yong Wing Cheng dari tim NAMI bukan yang pertama mengklaim menemukan fosil kapal Nabi Nuh alaihi salam di Gunung Ararat. Sebelum itu, sudah ada puluhan ilmuwan dan orang yang juga mengklaim sudah menemukan fosil kapal Nabi Nuh alaihi salam. Sebelumnya klaim penemuan oleh NAMI, 40 tahun yang lalu ada Violet M. Cummings. Dia merupakan seorang penulis buku tentang Bahtera Nuh. Salah satu karyanya, Bahtera Nuh, Fabel atau Fakta. Berdasarkan pada buku dan film berjudul In Search of Noah's Ark pada tahun 1976, dia mengklaim bahwa Bahtera Nuh sudah ditemukan di Gunung Ararat. Kemudian pada Februari 1993, CBS menayangkan acara prime time selama 2 jam yang berjudul Penemuan Luar Biasa Bahtera Nuh. Kemudian pada Maret tahun 2006, ada sebuah tim peneliti menemukan formasi batu di Gunung Ararat yang lebih menyerupai sebuah bahtera besar dan hampir tertutup es glasial. Lalu pada Juni 2006, tim arkeolog dari Bible Archaeology Search and Exploration Institute juga mengklaim telah menemukan formasi batu lain yang kemungkinan adalah Bahtera Nuh. Tapi di sini berbeda dengan yang lain. Lokasinya bukan di Turki Gunung Ararat, tapi berlokasi di pegunungan Elburz, Iran yang memiliki ketinggian 3.962 meter atau 13.000 kaki. Meskipun sangat menarik perhatian, tapi klaim tersebut secara ilmiah masih dianggap secara skeptis atau meragukan. Misalnya saja Yong Wing Cheng menolak untuk memberitahukan lokasi penemuan fosil kapal Nabi Nuh alaihi salam dan dia sangat merahasiakannya. Kayu sebagai material yang digunakan kapal Nabi Nuh yang diduga para ilmuwan berusia 5.000 tahun juga tidak tersedia untuk pengujian independen. Dalam kacamata sains,
Hal ini tentu saja pada dasarnya tidak ilmiah, karena agar klaim dapat dibuktikan kebenarannya, bukti tersebut harus dipresentasikan untuk ditinjau oleh rekan sesama ilmuwan. Sahabatku seiman, karena sains lebih mengedepankan akal dan nalar manusia, mereka menganggap agak sulit dimengerti dan dipercaya bagaimana mungkin sebuah bahtera besar berakhir di atas gunung dengan ketinggian 3.685 meter. Jika kita lihat pada website Life Science, mereka menyebut fenomena ini dengan istilah pareidolia, yakni kecenderungan melihat wajah atau pola pada suatu benda mati. Contoh mudahnya, kita pernah mengalami melihat awan yang seolah-olah berbentuk sayap malaikat. Dalam hal ini, bentuk gunung Ararat terlihat sebagai wujud dari bahtera Nuh. Tapi sahabat, website Daily Sabah memiliki sudut pandang yang berbeda soal di mana bahtera Nuh itu berhenti. Jika kita mengutip Al-Quran pada surah Hud ayat 44, disebutkan bahwa bahtera Nuh berhenti di Gunung Judi yang berlokasi di distrik Bohtan, Turki, yang berbatasan dengan Irak dan Syuriah. Gunung setinggi 2144 meter ini paling cocok untuk didarati kapal dan dekat dengan tempat tinggal Nabi Nuh alaihi salam. Kita pernah membahasnya dalam sebuah ulasan dalam video ini. Bagaimana kemudian Allah mengangkat derajat makhluknya yang rendah diri di hadapan Sang Khalik. Dikisahkan bahwa burung merpati yang dikirim Nabi Nuh untuk melihat apakah banjir telah berakhir atau belum, burung itu kembali dengan membawa ranting zaitun di mulutnya. Hal ini sesuai dengan lokasi kebun zaitun di barat daya Gunung Judi dan sangat berbeda dengan lereng Gunung Ararat di Turki yang tingginya 5.137 meter. Tidak terdapat sama sekali pohon zaitun di sana maupun pohon yang lain karena memang kondisi tanah tertutup oleh salju. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita sebagai muslim menyikapi hal ini? Menurut pandangan kami, jika sudah tertulis di dalam kitab suci yang begitu sempurna yakni Al-Quranul Karim, tentu bukanlah sebuah perkara yang harus diragukan lagi, karena bersumber dari kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ditelusuri sesuai dengan apa yang terdapat dalam Al-Quran terkait keberadaan bahtera Nuh ini, insya Allah akan bertemu sebagaimana kisah seorang ahli oseanografi asal Perancis yang sudah pernah kita bahas dalam video ini. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Mohon maaf jika ada kesalahan. Jika sahabat ada pendapat lain, silahkan tulis di kolom komentar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.